Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kali ini kita kembali lagi ke mata pelajaran PJOK. Pada mata pelajaran PJOK kali ini, kita masih membahas tentang bab permainan bola kecil. Namun, pembahasan yang kita bahas kali ini adalah tentang bulu tangkis. Oke, permainan bola kecil, bulu tangkis. Langsung saja disimak ya. Pendahuluan. Bulu tangkis merupakan permainan yang saling berhadapan antara satu orang lawan satu orang atau dua orang lawan dua orang dengan menggunakan raket dan shuttlecock sebagai alat permainan yang dimainkan pada lapangan tertutup atau terbuka. Permainan bulu tangkis terbagi menjadi dua nomor, yaitu nomor individu seperti tunggal putra atau tunggal putri, dan nomor beregu seperti ganda putra atau ganda putri atau ganda campuran. Ganda campuran itu adalah nomor ganda antara perempuan dan laki-laki dijadikan satu dalam satu regu, seperti itu. Kemudian induk organisasi bulu tangkis di Indonesia adalah PBSI, yang kepanjangannya adalah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Dan untuk induk organisasi bulu tangkis di dunia adalah BWF, yang kepanjangannya adalah Badminton World Federation. Nah, di sini ada sebelah kiri ini adalah logo dari PBSI, dan yang di kanan ini adalah logo dari BWF. Oke. Alat. Untuk bermain bulu tangkis kita memerlukan beberapa alat. Di sini Bapak hanya akan memberikan atau menjelaskan alat-alat yang wajib saja. Ada juga yang jika kita tidak punya tidak masalah. Oke, kita langsung saja. Yang pertama tentu saja raket. Raket yang sudah dipasangi senar khusus bulu tangkis, ya. Ingat, harus senar khusus bulu tangkis. Tidak bisa kalian menggunakan senar pancing atau benang layangan atau dengan senar raket tenis, itu tidak bisa, ya. Kemudian yang penting juga di sini adalah shuttlecock. Nah, shuttlecock yang terbuat dari bulu angsa yang tersusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal bola yang terbuat dari gabus. Kemudian tiang dan net jika bermain di lapangan khusus bulu tangkis, ya. Jika kalian menemukan lapangan yang sudah ada tiangnya, kalian hanya memerlukan net, ya. Atau jika kalian melihat ada lapangan yang di situ menyediakan lubang untuk tiangnya, ya, kalian hanya memerlukan tiang dan netnya. Namun jika kalian tidak punya, tidak masalah. Atau kalian bermain di tempat yang tidak ada bolongannya atau tiangnya khusus bulu tangkis, tidak masalah. Seperti kalian bermain di taman, bermain di depan rumah kalian, itu tidak masalah. Dan yang paling penting di sini adalah lapangan. Tentu saja lapangan, ya, lapangan berbentuk persegi panjang. Bentuk dan ukuran lapangan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bentuknya seperti apa. Nah, di sini juga dijelaskan, di gambar ini sudah dijelaskan ukuran-ukurannya. Namun Bapak akan jelaskan lagi hanya saja secara umum, tidak detail seperti yang ada di gambar. Jika kalian ingin detail, kalian bisa buka dari internet atau kalian bisa melihatnya dari gambar yang sudah Bapak bagikan atau sediakan ini, ya. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Untuk panjang ukuran lapangannya adalah 13,4 meter. Untuk lebarnya 6,1 meter. Untuk tinggi tiang net 1,55 meter.
Dan yang terakhir adalah untuk tinggi net 1,524 meter. Oke, kita langsung masuk ke teknik dasar ya, teknik dasar. Teknik dasar yang pertama adalah teknik memegang raket ya. Teknik memegang raket. Di sini dijelaskan bahwa teknik pegangan raket yang baik adalah teknik pegangan yang dapat digunakan untuk menerima dan mengembalikan shuttlecock ya. Jika kalian salah dalam memegang raket, itu akan berakibat kalian tidak bisa mengembalikan bola itu atau tidak bisa menerima bola dari serangan lawan, yang akhirnya lawan bisa mematikan kita dan lawan dapat poin ya. Jadi memegang raket juga ada tekniknya. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa macam teknik pegangan raket. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah American grip atau pegangan jabat tangan. Jadi pegangannya seperti kalian berjabat tangan ya. Kemudian British grip. British grip ini sebenarnya kalau di internet namanya English ya. Bapak dari internet itu beberapa sumber itu English, sedangkan English itu sebenarnya artinya bahasa Inggris. Kalau untuk negaranya adalah British atau UK, United Kingdom. Nah, British grip atau pegangan kampak. Jadi pegangannya seperti kalian memegang kampak ya. Kemudian ada backhand grip dan forehand grip. Oke, kita langsung saja ke contoh gambarnya. Yang pertama adalah American grip atau pegangan jabat tangan. Nah, bisa kalian lihat di sini pegangannya seperti kalian sedang berjabat tangan ya. Di sini jempol dan jari telunjuk saling bersentuhan ya. Saling bersentuhan itu untuk American grip. Kemudian British grip atau pegangan kampak. Nah, di sini pegangan kampak atau British grip ini lebih, kalau kita lihat seperti lebih kuat, tidak akan lepas. Namun ini akan menyulitkan kita. Biasanya ini akan menyulitkan kita saat sedang memukul shuttlecock ya. Kalian akan kesulitan jika kalian menggunakan ini ketika sedang melakukan forehand, kemudian mau backhand, itu kesusahan ya, karena susah diubah-ubah. Tidak seperti tadi American grip yang bisa diubah-ubah. Namun ada lagi di sini. Nah, ada forehand grip. Nah, ini khusus untuk forehand doang ya, untuk pukulan forehand saja. Nah, seperti ini. Hampir sama dengan American grip atau pegangan jabat tangan. Forehand grip ini hampir sama, hanya saja yang berbeda adalah jempol dan jari telunjuk tidak saling bersentuhan ya. Forehand grip, jempol dan jari telunjuk tidak saling bersentuhan, dan ini hanya bisa digunakan untuk pukulan forehand. Kalau kalian menggunakannya untuk pukulan backhand, kalian akan kesulitan. Nah, maka perlu pegangan berupa backhand grip. Backhand grip ini seperti ini ya. Hampir sama dengan forehand grip yang hanya diputar itu raketnya ya. Jadi kalian memutar raketnya. Oke. Raketnya diputar, disesuaikan dengan posisi nyamannya kalian untuk melakukan backhand ya. Jadi yang bergerak di sini si raketnya dengan jarinya, jari memutar dan raketnya berputar sendiri. Nanti akan ikut mutar. Seperti itu. Untuk selanjutnya, teknik dasar, teknik langkah kaki atau footwork. Di sini dijelaskan bahwa latihan gerakan kaki yang apabila digunakan dengan baik dan benar, maka akan memudahkan kita menjangkau setiap sisi lapangan. Maksudnya adalah kalau kalian melakukan langkah kaki dengan baik dan benar dalam permainan bulu tangkis,
maka akan memudahkan kalian untuk mengambil bola ketika bola ditempatkan oleh musuh. Misalkan kalian awal posisi kalian ada di depan, nah kemudian dipukul ke belakang. Nah, kalau kalian langkah kakinya atau footworknya sudah benar, itu akan memudahkan kalian untuk mengambil atau menerima shuttlecock dari lawan, ya, dan akan lebih efisien dan tidak banyak menguras energi karena tidak banyak berlari-lari. Nah, di sini juga ada macam-macamnya, yaitu ada langkah berurutan, langkah bergantian atau bersilang, dan terakhir adalah langkah lebar dengan loncatan. Oke, kita langsung saja ke contoh videonya. Ya. Oke, kita langsung ke videonya. Seperti ini. Untuk langkah kaki ini digunakan saat kita menerima serangan dari lawan berupa netting, ya. Kalau netting caranya seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah, ini untuk pukulan forehand dan backhand, ya, ke samping kanan, samping kiri. Nah, seperti ini gerakannya, langkah kakinya. Kemudian yang terakhir adalah, nah, ini digunakan ketika kalian ingin melakukan lob, smash, dan drop shot. Drop shot. Ya, jadi bola misalkan dari lawan memberikan jauh, bolanya tinggi ke belakang. Nah, kalian bisa menggunakan langkah kaki atau footwork ini. Oke. Selanjutnya, teknik dasar memukul shuttlecock, yaitu yang pertama adalah service. Service di sini jelaskan bahwa pukulan pertama untuk memainkan shuttlecock. Service merupakan modal awal untuk bisa memenangkan pertandingan. Ya, di sini ada jenis-jenis service. Bapak mengambil hanya 2, yaitu service pendek dan service tinggi. Kita langsung saja ke contoh videonya untuk service pendek dan service tinggi. Ini untuk service pendek. Ya, seperti ini. Seperti ini ya. Videonya hanya pendek. Bisa juga. Nah, ini untuk service panjang, service jauh. Nah, ini untuk service panjang. Dan bisa juga kalau kalian mau menggunakan service panjang tapi menggunakan teknik service pendek, atau sebaliknya, kalian mau melakukan service pendek dengan menggunakan teknik service panjang. Itu gerakannya ya, gerakannya kalau kalian mau menggunakan service panjang tapi menggunakan teknik service pendek tidak masalah, atau sebaliknya seperti itu. Selanjutnya, masih teknik memukul shuttlecock, itu adalah pukulan lob. Nah, di sini jelaskan bahwa shuttlecock dipukul dari atas kepala. Posisi biasanya dari bagian belakang lapangan dan diarahkan ke atas pada bagian belakang lapangan lawan. Jadi bolanya jauh ke belakang lawan. Nah, seperti ini pukulan lob. Ya, nah ini pukulan lob, pukulan yang jauh. Ya, pukulan jauh ke belakang. Ini pukulan lob. Kemudian teknik memukul pukulan smash. Di sini jelaskan pukulan smash adalah pukulan keras yang diarahkan ke bawah dan dilakukan dengan tenaga penuh. Tujuannya untuk mematikan pergerakan lawan. Ya. Pukulan smash ada beberapa macam, antaranya smash penuh, smash potong, dan backhand smash. Ya.
Oke, kita langsung contoh videonya saja. Nah, ini cara melakukan smash. Nah, di sini adalah gerakan smash penuh, ya. Kita ulangi lagi. Oke, kita lanjut saja ya. Untuk teknik dasar yang terakhir adalah teknik dasar pukulan potong atau drop shot. Nah, di sini dijelaskan pukulan potong adalah pukulan meluncur yang jatuh dekat net di bidang lapangan lawan. Pukulan potong dilakukan dengan dorongan dan sentuhan halus. Pukulan potong yang baik adalah apabila jatuhnya bola dekat dengan net dan tidak melewati garis ganda. Jadi ada 2 garis kotak. 2 itu tidak, si shuttlecock itu tidak melewati garis itu. Itu adalah pukulan drop shot atau pukulan potong yang baik. Kita langsung saja ke contoh videonya. Ya, seperti ini. Nah, kalau semakin mepet dengan net, ya, dan tidak menyampai garis 2 kotak ini, yang ada 2 kotakan ini, itu semakin baik karena akan menyulitkan si lawan, ya, seperti itu. Oke, Bapak rasa cukup untuk materi hari ini. Jika ada yang tidak kalian pahami atau kalian kesulitan untuk memahami, kalian bisa langsung menghubungi Bapak atau kalian bisa membaca bukunya lagi, ya. Bapak rasa cukup. Bapak minta maaf kalau ada salah kata dan kurangnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.